Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu anugerah tak ternilai dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa-bangsa muslim di kawasan kita, khususnya rakyat terhormat Iran yang Islami, adalah berkah Teluk Persia. Reckless and dangerous thing for Iran to have done, and I think the whole world can see all these countries that have somehow wondered, what would Britain do if a hostile nation flattened one of our consulates? well, we would take the. Panas, Presiden Federasi Iran diusir dari Kanada. Langit sepak bola dunia mendadak memanas, bukan karena hasil pertandingan. Bukan karena drama transfer pemain, tapi karena satu kejadian yang mengguncang jelang Piala Dunia 2026. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, dikabarkan ditolak masuk ke Kanada. Bahkan banyak media menyebutnya sebagai diusir dari negara tuan rumah Piala Dunia 2026 itu. Sebuah insiden yang langsung memicu kontroversi besar. Bagaimana mungkin, Presiden Federasi dari negara peserta Piala Dunia justru gagal menghadiri Kongres FIFA? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan, apakah ini pertanda hubungan Iran dengan FIFA sedang berada di ujung tanduk? Inilah drama panas yang membuat dunia sepak bola internasional geger. Semuanya bermula saat delegasi Federasi Sepak Bola Iran berangkat menuju Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA yang digelar di Vancouver. Agenda ini sangat penting, karena di sanalah para petinggi sepak bola dunia berkumpul. Membahas masa depan turnamen, kebijakan besar FIFA, hingga persiapan final menuju Piala Dunia 2026. Iran datang dengan status yang tidak kecil, mereka adalah salah satu tim Asia yang sudah memastikan tempat di Piala Dunia. Secara logika, kehadiran delegasi Iran seharusnya menjadi hal biasa. Mereka datang dengan visa resmi, dokumen lengkap, undangan resmi dari FIFA. Tidak ada yang aneh, namun semuanya berubah begitu mereka mendarat di Bandara Pearson, Toronto. Alih-alih mendapat sambutan formal, delegasi Iran justru langsung dihentikan oleh petugas imigrasi Kanada. Suasana mendadak tegang, Presiden Federasi Iran, Mehdi Taj, bersama rombongannya ditahan untuk pemeriksaan lanjutan. Bukan 5 menit, bukan 10 menit, tetapi berjam-jam. Menurut laporan Reuters, Taj dan delegasinya diperiksa terkait kemungkinan hubungan dengan RGC, atau Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebuah organisasi yang oleh pemerintah Kanada dianggap terlarang dan tidak dapat diterima masuk ke negara tersebut. Disinilah drama besar itu dimulai, nama Mehdi Taj menjadi sorotan. Bukan sekadar karena ia Presiden Federasi Sepak Bola Iran, tetapi juga karena masa lalunya yang dikaitkan dengan IRGC. Kanada punya aturan tegas, siapapun yang dianggap memiliki hubungan dengan IRGC bisa ditolak masuk. Tidak peduli statusnya, tidak peduli jabatannya, bahkan jika ia datang untuk urusan FIFA sekalipun. Dan itulah yang terjadi, Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, mengonfirmasi bahwa pejabat sepak bola Iran memang mengalami penolakan masuk menjelang Kongres FIFA. Ia juga menyebut bahwa pejabat yang terkait IRGC memang tidak dapat diterima di Kanada. Publik langsung meledak, media Iran menyebut ini penghinaan diplomatik. Media internasional menyebut ini sebagai tamparan keras bagi Iran. Netizen menyebut ini lebih panas dari final Piala Dunia. Bagaimana tidak, Presiden Federasi sebuah negara peserta Piala Dunia diperlakukan seperti itu di negara tuan rumah. Ini bukan sekadar soal bandara, ini soal harga diri negara. Ini soal politik yang masuk terlalu dalam ke sepak bola. Awalnya muncul kabar bahwa Mehdi Taj benar-benar ditolak masuk dan dipulangkan. Narasi, diusir dari Kanada, pun langsung menyebar kemana-mana. Namun kemudian, Mehdi Taj memberikan versi berbeda. Ia mengatakan bahwa sebenarnya dirinya diizinkan masuk setelah pemeriksaan selesai. Tetapi delegasi Iran memilih untuk kembali pulang karena merasa diperlakukan tidak pantas dan tidak dihormati. Mereka merasa dipermalukan. Taj bahkan menyebut bahwa mereka ditahan dan diinterogasi selama sekitar 3 jam sebelum akhirnya memilih meninggalkan Kanada. Dan disinilah konflik semakin panas, karena bagi Iran, ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Ini dianggap sebagai perlakuan yang merendahkan. Bahkan Mehdi Taj secara terbuka mengkritik FIFA. Ia menuding FIFA terlalu tunduk pada tekanan politik, terutama dari Amerika Serikat.
Ia juga menolak tawaran Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang disebut sempat menawarkan jet pribadi untuk menjemput delegasi Iran dari Turki agar tetap hadir di Kongres FIFA. Bayangkan, Presiden FIFA sampai harus menawarkan jet pribadi. Artinya situasi ini benar-benar genting, bukan drama biasa. Ini sudah masuk level diplomasi internasional. Di sisi lain, protes terhadap Iran juga terjadi di luar arena Kongres FIFA. Sekelompok demonstran berkumpul di Vancouver, mendesak FIFA agar Iran dilarang tampil di Piala Dunia 2026. Mereka menuduh tim nasional Iran tidak benar-benar mewakili rakyat, melainkan mewakili kekuasaan politik tertentu. Mereka bahkan meminta FIFA mencontoh kasus Rusia yang pernah mendapat larangan tampil. Tekanan datang dari dua arah, dari Kanada, dari publik internasional. Iran berada di tengah badai, namun FIFA mengambil sikap berbeda. Gianni Infantino menegaskan bahwa Iran tetap akan bermain di Piala Dunia 2026. Tidak ada pembatalan, tidak ada pengusiran dari turnamen. Iran tetap peserta resmi, dan pertandingan mereka tetap dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Masalahnya, Iran juga keberatan, karena hubungan politik antara Iran dan Amerika Serikat sedang sangat panas. Iran bahkan meminta agar pertandingan mereka dipindahkan ke lokasi lain. Namun FIFA belum mengabulkan permintaan itu, artinya, drama ini belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Karena setelah Kanada, pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana jika masalah serupa terjadi saat Iran harus masuk ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia? Apakah mereka akan mendapat perlakuan yang sama? Apakah politik akan kembali mengalahkan sepak bola? Ataukah FIFA benar-benar mampu menjaga netralitas? Dunia kini menunggu. Satu hal yang pasti, kasus Mehdi Taj ini membuka mata semua orang. Bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya soal sepak bola. Ini juga soal geopolitik, soal kekuasaan, soal diplomasi, dan soal siapa yang benar-benar mengendalikan panggung terbesar sepak bola dunia. Presiden Federasi Iran datang untuk menghadiri Kongres FIFA, tetapi yang ia temui justru interogasi, penahanan, dan kontroversi global. Ia tidak membawa trofi, ia tidak membawa skuad, tetapi kepulangannya justru menjadi berita besar di seluruh dunia. Kini semua mata tertuju pada FIFA, karena keputusan mereka berikutnya bisa menentukan bukan hanya nasib Iran, tetapi juga wajah Piala Dunia 2026 itu sendiri.